Sehat atau tidak? Badannya sehat? Otaknya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuat di sini, masih kuat? Lapar nggak? Lapar. Pulang lapar mah. Lapar? Sini orang Sunda apa orang Betawi sini? Hah? Campur aduk? Betawi ya? Masih kuat? Sampai pagi? Duduk di sini sampai pagi kuat? Silahkan duduk sampai pagi di sini. Saya mau pulang. Insya Allah mudah-mudahan masih semangat. Masih jomblo? Masih semangat sekali masih jomblonya. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan, kedatangan saya ke tempat ini karena menunjukkan bahwa saya cinta kepada Sahibul Bait, kepada Al-Wataniyah, kepada Majelis Ta'lim, khususnya kepada saudara saya Al-Habib Ja'far bin Abdullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat ini sebagai amal kita untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh saya datang dari Garut. Tahu Garut? Sebelahnya Singapura. Singaparna ya, bukan Singapura. Jauh-jauh kita datang ke tempat ini, dan sebentar lagi saya juga ada majelis di daerah Cikarang, hanya sekedar ya, untuk mendukung bahwa sesungguhnya majelis-majelis ini adalah majelis yang baik, majelis yang suci, majelis yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bubarkan kita dari majlis ini kecuali menjadi orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Jadi saya mengajak kalian untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, mentadabburi hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Hidup di usia yang panjang tapi akhir daripada usia tersebut wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Betul atau tidak? Dari pertama lahir, dari baligh sampai sekarang lempeng jadi orang soleh. Tapi sebelum meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia termasuk orang-orang yang lalai akan perintah Allah, jauh dari perintah Allah, melakukan segala maksiat yang dilarang oleh Allah, sehingga dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Untuk apa? Maka dari itu saya berharap kepada Allah, pulang dari majlis-majlis seperti ini berdoa, berharap kepada Allah semoga Allah berikan husnul khatimah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabda dan mengatakan, "Ma bainahu wa bainal jannati illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kata Nabi Muhammad, sebagian makhluk manusia tidaklah ada batas antara dia dengan syurga kecuali satu jengkal saja. Sudah tinggal masuk syurga, tapi Allah inginkan dia menjadi ahli neraka, maka dia pun mengamalkan amalia ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Banyak gak orang yang nampak seperti orang soleh, tapi di akhir hayatnya dia malah banyak maksiatnya? Ada atau tidak? Ada. Sebaliknya juga ada orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayatnya Allah inginkan kebaikan kepada mereka, maka wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pesan saya, bawa pulang, minta terus sama Allah semoga diberikan husnul khatimah, karena usia kita nggak panjang. Usia kita ini maksimal 60 tahun, 70 tahun. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 atau 70. Umur usia umatku itu antara 60 tahun atau 70 tahun. Kecuali kalau Allah berikan keberkahan. Usia 60 tahun tapi amal ibadahnya banyak. Imam Suyuti usianya hanya sekitar 60 tahun tapi kitab karangannya kalau dihitung, setiap hari beliau menulis satu buku, maka satu buku ataupun satu safhah daripada bukunya, maka kitabnya lebih tua dari usianya. Itu namanya berkah. Waktu yang singkat tapi amal yang banyak. Wah Habib, saya emang gak percaya sama berkah. Ini saya kasih contoh yang gampang bagi kalian semua, yang masuk akal. Kalau waktu itu ada yang berkah, ada yang gak berkah. Kalau 4 orang di hadapan saya bilang,
Ini 4 orang, ada si A, si B, si C, sama si D. Si A saya katakan ada 30 menit untuk kamu pegang handphone, main handphone, 30 menit saja. Yang satu lagi saya bilang kamu baca Quran 30 menit. Yang satu lagi saya bilang kamu baca zikir, jangan kemana-mana, di masjid saja selama 30 menit. Yang satu lagi suruh main PUBG 30 menit. Yang satu lagi saya bilang kamu boleh shopping, masuk ke mall, tapi waktunya 30 menit. Yang satu lagi disuruh apa? Disuruh berjalan, tiba-tiba di jalan dia menemukan apa? Ada lampu merah, lamanya selama 30 menit. Kira-kira lama nggak 30 menit? Kita 1 menit aja udah teriak-teriak, ini 60 detik, ini lama sekali waktunya. Waktu yang sama 30 menit. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang berbeda-beda, yang satu disuruh main game 30 menit, sebentar banget. Betul atau tidak? Disuruh masuk bioskop tapi diwaktukan 30 menit, nggak boleh lebih. Kira-kira lama nggak? Sebentar sekali. Sementara filmnya mungkin 2 jam atau 3 jam. Kamu berikan kepada saya waktu cuma 30 menit. Tapi coba kalau disuruh baca zikir, kamu jangan kemana-mana, baca Quran 30 menit. Kira-kira lama atau sebentar? Kayaknya lama banget. Ini kiainya ada 10, satu kiai ngomong 30 menit. Kira-kira lama nggak? Lama. Artinya nggak ada berkahnya. Waktu itu berbeda-beda. Berbeda-beda bagi setiap orang yang ada di hadapan Anda. Yang satu disuruh masuk mall 30 menit, yang satu disuruh baca Quran 30 menit, maka waktu 30 menit itu akan terasa berbeda. Dia belum parkir aja udah 30 menit dia bilang. Tapi bagi yang baca Quran dia sudah bisa dapat banyak. Zikir sudah bisa dapat banyak, 30 menit itu waktu yang lama bagi mereka. Maka berkah itu ada. Minta sama Allah husnul khatimah. Itu poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada antum semua. Jangan sampai kita pulang dari majlis ini kita tidak dapatkan husnul khatimah. Minta sama Allah apa? Husnul khatimah. Selalu baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu doa yang bagus, doa yang baik. Minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Minta sekalian, ya Allah saya pengen surga yang tinggi ya Allah. Saya pengen Firdausil A'la ya Allah. Saya duduk langsung berhadapan dengan Rasulullah ya Allah. Jangan tanggung-tanggung minta sama Allah. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, kata Rasulullah. Allah paling suka kalau hambanya maksa kalau berdoa. Minta sama Allah. Paksa. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia kalau kamu minta sekali, 2 kali dikasih, 3 kali dikasih tonjokan. Minta terus ini orang gak mau kerja. Tapi Allah justru kebalikannya. Kalau coba kamu sekali tidak minta sama Allah, tinggalkan sholat, tinggalkan wirid, tinggalkan zikir, tinggalkan doa, Allah malah marah. Kebalikannya, manusia kalau selalu diminta, manusia marah. Allah kalau tidak diminta, justru Allah marah. Katanya, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Minta sama Allah jangan tanggung. Minta semuanya. Punya utang misalnya 500.000, ya Allah saya minta, ya Allah saya punya hutang 500.000, saya minta ya Allah 600.000 lebih dikit ya Allah 100.000 buat saya jajan. Tanggung sekali. Punya hutang 500.000 mintanya sama Allah 1 miliar. Allah kasih. Husnudzan sama Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Allah bisa menjadikan orang yang paling miskin kaya raya pada saat ini juga. Allah bisa jadikan orang yang kaya raya miskin pada saat ini juga. Bahkan orang yang tidak beriman di pagi hari ingin membunuh Nabi, di sore hari Allah bisa rubah hatinya rela dibunuh demi Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab, bukan hanya harta, hati. Hati bisa dibolak-balikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya minta sama Allah subhanahu wa ta'ala jangan tanggung. Minta sama Allah yang besar. Sahabat Nabi mengajarkan, ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah ini nama aslinya Abdu Ghanam. Abdu Ghanam. Abdu itu dalam bahasa Arab artinya hamba. Ghanam itu artinya kambing. Berarti hambanya kambing. Nama orang Arab zaman dulu aneh-aneh. Sama kayak nama-nama kita. Sebagian orang-orang tua kita zaman dulu namanya terkadang atau nama panggilnya lakopnya aneh. Orang sahabat Nabi aja namanya aneh.
Ada namanya kandang ya orang-orang kita, namanya apa lagi? Kampret, macam-macam. Namanya nganyang lah, ya. Namanya kandang, namanya kebo, panggilannya macam-macam. Orang Arab begitu juga zaman dulu. Makanya Rasulullah SAW berpesan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat kalian ini akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Perbagusi nama kalian. Jadi ini pesan dari Rasulullah. Dia bilang, wah nama mah nggak ngaruh. Yang penting amalnya soleh. Nama ngaruh. Nama beri pengaruh. Karena nama itu doa. Kamu dipanggil, misalnya namanya keren, namanya Ali misalnya. Kan keren tuh. Artinya tinggi. Didoakan setiap orang yang manggil. Semoga engkau derajatnya semakin tinggi. Semoga engkau derajatnya semakin tinggi. Kan didoain. Nikmat atau tidak? Nikmat. Maka pesan saya, kalau kalian punya anak, punya buah hati, namakan dengan nama-nama yang bagus. Nama-nama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Abu Hurairah, nama aslinya Abdu Ghanam. Abdu Ghanam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah namanya menjadi Abdurrahman. Menjadi Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani ad-Dawsi. Singkat cerita, sahabat Nabi ini dipanggil sama Rasul. Kata Rasul, wahai Abu Hurairah, kamu datang kemari sekarang. Bergegas Abu Hurairah mendatangi Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, wahai Abu Hurairah, kamu panggil dua sahabatmu datang ke tempat saya akan berdoa, kamu berdoa, saya yang akan aminkan doa kalian. Yang berdoa siapa? Sahabat Nabi. Yang mengaminkan siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang berdoa kira-kira dikabulkan sama Allah atau tidak? Kalau yang mengaminkan doa kalian adalah Nabi Muhammad, kira-kira dikabulkan sama Allah atau tidak? Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Selagi Muhammad meminta, pasti Allah akan berikan. Kata Nabi Muhammad, wahai Abu Hurairah, kamu panggil dua sahabat kamu berdoa dan saya yang akan mengaminkan. Bergegas Abu Hurairah panggil dua sahabatnya. Ayo kita dapat bonus dari Rasulullah. Rasulullah akan mengaminkan doa kita. Kira-kira kalau misalnya kita mendapat tawaran untuk berdoa dan diyakini doa kita pasti dikabulkan oleh Allah, kita mikir-mikir nggak? Wah, doa apa nih yang kira-kiranya mau saya doakan? Ini pasti diijabah sama Allah. Kawin lagi. Ini jomblo ya. Kampret loh ya. Semua berpikir, sahabat tiga itu kira-kira minta apa? Ya udah, nanti aja kalau ketemu Rasulullah kita mikir. Kata Rasulullah, ayo kamu maju. Yang satu maju. Maju salah seorang di antara mereka. Kata Rasulullah, ini bagian kamu berdoa. Dia mengangkat tangan, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini, saya minta itu. Banyak disebutkan, bukan satu doang. Ini mumpung Rasulullah yang mengaminkan, pasti dikabulkan sama Allah. Maka dia doa lama, Rasulullah tunggu. Udah belum? Belum ya Rasulullah, masih ada lagi. Minta semuanya. Semuanya diminta. Ini kesempatan. Rasulullah SAW datang, kemudian mengaminkan, ini kesempatan. Maka dia berdoa dengan lama. Kata Rasulullah, sudah belum ya Rasulullah, masih ada lagi. Ya sudah, teruskan. Diteruskan sama dia, Allahumma ini, Allahumma itu, semua dia minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia katakan, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, amin. Kemudian yang kedua, kamu juga sekarang berdoa. Ternyata yang kedua doanya lebih lama daripada yang pertama. Kata Rasulullah, sudah belum ya Rasulullah, masih ada permintaan saya ya Rasulullah. Diminta semua, minta rumah, minta mobil, minta iPhone yang terbaru, minta semua. Semuanya dia minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, sudah, masih ada lagi ya Rasulullah. Terusin kata Rasulullah, mumpung. Dia pun berdoa. Setelah beberapa lama dia katakan kepada Rasul, sudah ya Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangan dan mengatakan amin. Sekarang giliran kamu Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah maju, lalu berdoa kepada Allah dengan suara yang lebih dikeraskan dan mengatakan, ya Allah, saya meminta kepadamu apa yang telah diminta oleh kedua sahabatku. Seru nggak jadi Abu Hurairah? Pinter nggak kira-kira? Waktu yang lama, setiap orang menghadirkan apa yang ada dalam fikirannya untuk berdoa. Abu Hurairah hanya mengatakan apa? Ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang telah diminta oleh kedua sahabatku.
lebih baik dari yang pertama, lebih baik dari yang kedua, bahkan penggabungan antara kedua-duanya. Lalu beliau katakan, ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang telah diminta oleh kedua sahabatku, dan berikanlah kepadaku pemahaman di dalam ilmu dan kemudahan di dalam belajar. Kalau digabungkan dua orang itu sama permintaan Abu Hurairah jauh lebih banyak, tapi waktunya nggak nyampe 1 menit. Itu namanya apa namanya? Pinter, cerdas, otaknya dipakai. Karena sebagian orang mengira bahwa sesungguhnya hasil itu bisa didapati dengan waktu yang banyak. Sebagian orang mengira hasil itu bisa didapatkan dengan apa? Kerja yang banyak. Tidak. Ada nggak orang yang kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kerja dengan semangat, yang dia hasilkan dalam sebulan hanya 1 juta? Ada atau tidak? Ada nggak yang kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang saja, tapi yang dia hasilkan 3 juta? Lebih banyak. Ada nggak yang kerja keluarnya jam 10 pagi, jam 12 sudah pulang, hasilnya 10 juta 1 bulan? Ada nggak yang datang ke kantor cuma tanda tangan doang, masuk ke rekening dia 1 miliar? Ada atau tidak? Tidak perlu waktu, tidak perlu kerja keras. Akan tapi bagaimana kamu melakukan salah satu daripada amaliyah tersebut. Begitu juga ibadah. Ibadah sebagian orang sholat isya dia 8 rakaat. Ditanya kenapa kok banyak banget sholat isya 8 rakaat? Dia bilang biar pahalanya lebih besar. Nah, ini namanya bahlul, tahu bahlul? Kalau kata orang Sunda beleguk, tahu beleguk? Bodoh. Sholat isya dia bilang yang penting amalnya lebih banyak, maka pahalanya lebih banyak. Tidak. Agama Islam tidak main banyak-banyakan, tapi bagaimana caranya kamu bisa ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama adalah supaya dicontoh. Saya datang ke tempat ini hanya untuk menunjukkan bukti bahwa sungguhnya saya cinta kepada antum semua, dan insya Allah ini awal daripada silaturahmi kita, dan insya Allah Allah berikan di waktu yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak minta sama Allah husnul khatimah. Karena kita takut banget. Sekarang mungkin kita soleh, tapi di akhir hayat kita mungkin kita menjadi orang yang jauh daripada Allah. Mau ngandalin ibadah, setan lebih banyak ibadahnya dari kita. Mau ngandalin ilmu, ada seorang bernama Bal'am bin Ba'ura lebih hebat dari kita, tapi matinya su'ul khatimah. Mau ngandalin berkah, Abu Jahal lebih banyak berkahnya dari kita. Rumahnya nempel sama rumah Nabi. Kita mah yang kita banggain cuman kiai, habib, itu saja. Ini Abu Lahab rumahnya nempel sama Nabi, tapi ada berkahnya atau tidak? Tidak ada berkahnya. Maka apa? Pesan saya banyak-banyak minta sama Allah husnul khatimah. Yang terakhir, minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Sebelum saya sudahi, mudah-mudahan ini menjadi pesan untuk kita semua. Tolong kalau hadir di majelis-majelis seperti ini, pulang bawa ilmu. Walaupun sedikit nggak banyak, wah yang penting tadi saya dengar dari ustadz, dari kiai, dari habib, beberapa ilmu saya ambil poin yang paling penting saya bawa ke rumah. Nah itu bikin bangga, bikin bahagia panitia. Karena apa? Apa yang mereka usahakan mendapatkan hasil, membuahkan hasil. Pulang bawa ilmu. Pulang bukan sekedar bawa berkah dan berkat doang, bukan. Tapi yang terpenting daripada majlis ta'lim, majlis ilmu adalah kita pulang bawa ilmu. Jangan kebanyakan juga, error nanti otaknya. Yang terpenting apa? Ambil poin-poin yang menurut kita penting, bawa ke rumah, amalkan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dicintai oleh Allah, dan ini adalah awal daripada perjumpaan kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan untuk kami berjumpa di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau ampuni ya Allah. Tidaklah kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya rabbal alamin, sesungguhnya kami berkumpul di tempat ini dan kami tahu bahwa sungguhnya kami penuh dengan maksiat, penuh dengan ujub, penuh dengan takabur, penuh dengan hasud, penuh dengan dengki, penuh dengan suudzon kepada siapapun ya Allah. Amaliyah kami adalah amaliyah yang busuk ya Allah. Kami yang paling faham, kami yang paling tahu siapa kami ya Allah. Tapi malam ini kami yakin salah seorang di antara yang hadir di tempat ini adalah orang yang suci, orang yang bersih, orang yang dekat denganmu ya Allah, orang yang mencintaimu dan dicintai olehmu ya Allah. Maka kami berdoa dengan ikhlas ya Allah.
dari hati kami yang paling dalam ya Allah. Kalaupun kami tidak dikabulkan doa kami pada saat ini kecuali satu permintaan, maka kami meminta kepadamu husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan baik ya Allah. Kami tidak mampu mengandalkan amal ibadah kami ya Allah. Kami makhluk yang lemah ya Allah. Kami makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang penuh dengan dosa ya Allah. Tapi kami berharap dan kami yakin doa kami pasti diterima, diijabah. Pada malam hari ini banyak habaib, banyak ulama, banyak musafir. Di antara mereka ada orang yang sakit dan anak-anak kecil yang kau akan terima doa mereka. Orang-orang yang sudah tua, renta yang kau akan terima doa mereka ya Allah. Jangan pandang kami tapi pandang mereka ya Allah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah indal maut fi khair wa lutuf wa afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.